Kemarin itu kan sudah aku sampaikan ya tentang sayuran atau buah-buahan ya yang mengandung racun ya, GMO atau pestisida ya. Dan kedepannya itu akan ada lagi jebakan ya, yaitu tentang frozen food ya, makanan beku. Entah itu buah-buahan, entah itu sayuran, entah itu daging ataupun ikan. Itu di dalam frozen foodnya itu ada kandungan bakterinya, ada zat-zat kimia yang sangat berbahaya. Jadi ketika memakannya, misalnya saja buah beri atau buah stroberi atau buah yang lainnya itu bisa kalian keracunan nantinya. Karena mereka sudah memasukkan zat-zat kimia yang sangat berbahaya. Sampai-sampai ada yang sampai masuk rumah sakit atau bahkan kejang-kejang sampai meninggal juga ada karena kandungan bahan kimia pengawetnya itu tidak tahu kalian kandungannya sangat berbahaya. Jadi yang dimakan itu bukan nutrisinya, melainkan adalah racun zat kimia. Makanan-makanan yang frozen food itu yang dibekukan itu kan kalian tidak tahu ya bahan pengawetnya itu menggunakan apa sampai mereka tuh awet sampai bertahun-tahun, tidak hanya berbulan-bulan saja. Harap kalian waspada, berhati-hati. Bila perlu ya jangan mengkonsumsi makanan yang frozen food yang ditempatkan di dalam plastik atau wadah terus dimasukkan ke dalam ruang beku atau dikatakan frozen food itu, makanan beku, itu banyak sekali mengandung bakteri, zat-zat kimia berbahaya. Saat kalian makan, itu bukan nutrisi yang kalian dapatkan, melainkan racun. Zat-zat kimia itu nanti akan bereaksi ketika kalian memasaknya, ketika panas makanan itu kalian panasi, itu akan bereaksi. Dan kalau kalian peka ya, baru saja terjadi gempa di Bekasi jam 8 tadi, baru saja 8 kurang berapa ya, 4 menit atau 5 menit berdoa membaca firman. Jangan santai-santai atau liha-liha. Ketika kalian berjaga-jaga ya kalian akan tahu, kalian akan tidak khawatir, kalian tidak takut. Tetapi bagi mereka yang terikat dengan dosa atau berada di lingkaran setan yang seperti mempelai tadi sampaikan ya, ya mereka akan ketakutan, lari ketakutan, khawatir, gempar seperti itu. Ya karena mereka berada pada lingkaran setan. Mereka sedang asik tidur di hotel bersama pasangan aslinya ataupun maupun bersama dengan selingkuhannya atau ani-aninya. Tiba-tiba saja gempa. Padahal kan baru jam berapa itu? Jam 8 kurang. Seperti itu. Jadi ya gempa atau bencana itu akan terjadi tidak disangka-sangka. Yang berjaga-jaga saja yang akan selamat. Ya karena mereka benar-benar berjaga-jaga, tidak santai-santai, tidak hidup dalam kedagingan atau terikat dengan dosa. Seperti itu. Terus di Ambon ya sudah mulai perang saudara ya. Itu ya memang karena mereka meluapkan hawa nafsu mereka ya, meluapkan kejahatan mereka, kefasikan mereka, kepuasan
batin mereka ya, kepuasan hawa nafsu mereka. Jadi semuanya terikat, adrenalin mereka, emosi mereka, temperamen mereka itu menyatu. Di Ambon itu kan sedang rame ya perang saudara. Padahal kan sama-sama bersaudara itu. Satu suku ya. Ya karena memang sudah waktunya, sudah saatnya itu terjadi semuanya. Supaya proses itu terlaksana. Tersisa orang-orang yang baik saja. Dengan adanya seperti itu kan, ya memang itu salah satu seleksi alam ya. Tanpa manusia itu sadari. Ya karena mereka sendiri yang terjebak oleh emosi mereka, oleh hawa nafsu mereka, oleh adrenalin mereka. Kalau tidak meluapkan emosi, mereka tidak akan puas. Seperti itu. Bahkan mereka tidak henti-hentinya untuk membakar ya, sampai membakar rumah atau segala macam ya. Itu kan sudah berlangsung ya. Itu baru baru di satu tempat ya, satu lokasi. Nanti akan di lokasi lain juga akan seperti itu. Jadi ya memang akan terjadi kekacauan yang sudah aku sampaikan ya dari beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu. Salah satunya ya itu perang saudara. Terus ya demo-demo besar-besaran karena masing-masing wilayah akan dipajakin ya, akan dijajah seperti itu. Jadi ya kalian mau memandangnya atau mau menyikapinya itu kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian itu masih betah di kota ya, ya itu terserah kalian. Tidak ada yang memaksa ya. Kalau kalian itu masih betah di kota ya, karena semakin ke depan itu semakin dihimpit. Manusia itu sudah tidak bisa lagi bergerak. Di samping pajak, di samping perang saudara, perang suku, bahkan nanti apa namanya, demo besar-besaran. Nah, posisi kalian nanti yang akan menentukan diri kalian sendiri. Kalian mau pergi kemana atau berada di rumah saja, itu terserah kalian ya. Kehendak bebas kalian. Yang terpenting ya kalian itu mengandalkan Tuhan. Misalnya kalian memutuskan untuk meninggalkan kota ya, kalian berdoa dulu, berpuasa, minta izin kepada Tuhan, mau kemana, supaya dilindungi dalam perjalanan, supaya ada tabung perlindungan ketika kalian itu pergi memutuskan untuk kemana, seperti itu. Itu keputusan ada di hati kalian masing-masing ya. Tidak ada yang memaksa kalian untuk tetap tinggal di kota, karena kota akan ya semakin kacau nanti. Belum nanti ditambah penjarahan, pemerkosaan. Ya tragedi 98 itu akan terulang lagi, bahkan lebih hebat lagi. Ini baru permulaannya saja. Nanti lebih lebih lagi. Gudang-gudang minimarket akan dijarah, akan diambil makanannya karena pajak itu kan naik ya. Mereka tidak sanggup untuk membayar pajak karena dijajah. Ya pasti rakyat akan melawan, memberontak. Seperti itu. Makanya kalian harus perlu stok makanan atau minuman, air bersih ya. Ya bersyukur kalau kalian punya sumur ya. Yang jadi masalah kan kalau kalian tidak memiliki sumur atau pasokan air ya. Kalian harus membeli air bersih. Terus makanan seperti beras ataupun mie instan kan itu bakalan dijarah semuanya ya. Makanya kalian harus menyetok makanan sendiri ya sesuai dengan apa yang kalian perlukan. Seperti itu. Ini baru permulaannya saja, baru gejolaknya di awal saja, gejala-gejalanya. Nanti kalau sudah semuanya meledak, semuanya boom seperti itu ya sudah, masing-masing kota itu akan ya berdiri sendiri, membela apa namanya kotanya sendiri, provinsinya sendiri, seperti itu, masing-masing wilayah seperti itu. Mereka akan mengangkat satu orang, dua orang untuk menjadi ketua, menjadi apa namanya pemimpinnya di masing-masing wilayah seperti itu, supaya warganya yang apa namanya memilihnya itu
mereka bisa saling kerjasama, saling bersatu, seperti itu. Itu terserah kalian ya mau tetap di kota atau mau pergi kemana atau ke kaki gunung, ke lereng gunung, itu terserah kalian ya. Yang terpenting ya kalian tetap mengandalkan Tuhan. Ya karena memang akan terjadi kekacauan di mana-mana. Seperti itu. Terus nanti belum lagi bencana ya. Bencana itu akan tidak henti-hentinya ya ketika tidak ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya. Kan itu ada di Pancasila ya. Sedangkan pemerintah sendiri melanggar aturan di Pancasila ya sudah, alam yang akan bergejolak bertindak seperti itu. Ya karena rakyat juga sudah menyadari ya bahwa di di belakang rakyat itu ada alam semesta yang akan membelanya. Makanya ya rakyat itu berani untuk bersatu melawan mereka. Seperti itu. Karena mereka didukung oleh alam semesta. Ketika rakyat itu sekalipun kalah ya, pasti alam semesta juga akan bertindak seperti itu. Ya karena memang situasinya seperti ini ya. Mega korupsi terjadi ya. Masing-masing orang akan menimbun harta yang sangat banyak. Apa-apa yang bisa dikorupsi ya akan dikorupsi seperti itu. Ya dari tanah, pekarangan, sawah, rumah, semuanya disita. Seperti itu. Kalau manusia tidak tahu zaman ini ya, ya sudah akan diperbudak. Kalau manusia itu sadar ya mereka akan bersatu untuk melawan sistem ini, sistem kolonial. Seperti itu. Makanya penting bagi kalian ketika kalian itu bangun roh kalian, tidak tertidur roh kalian. Kalau roh kalian tidur atau bahkan malah tertawan, tertawan ya oleh patung, oleh berhala, atau oleh mamon, atau oleh kekuasaan, jabatan, ya sudah. Kalian akan terjebak di situasi ini. Kalian bisa stres, depresi, mau keluar kemana tidak bisa, ya karena kalian terjebak. Mau misalnya mau menikmati makan saja, dengan uang yang kalian punya itu nggak bisa karena kekacauan. Kalian misalnya mau datang makan di restoran, di mall, atau di warung, tiba-tiba ada demo, ada kerusuhan, ya kalian akan stres. Tiba di tengah-tengah jalan itu kalian stres karena ya tidak tahu, tidak bisa menilai zaman ini zaman seperti apa. Seperti itu. Ya memang bakalan kacau dunia. Kekacauan ini harus terjadi terlebih dahulu supaya menyisakan orang-orang yang baik. Seperti itu. Belum lagi nanti seleksi alam dari alam semesta. Entah itu gempa, banjir, air bah, gunung meletus, tsunami, likuifaksi. Seperti apa yang sudah disampaikan Bapak Surgawi kemarin. Sepertiga umat manusia di bumi itu harus lenyap semuanya. Kan sudah tertulis di kitab Wahyu ya, sepertiga. Seperti itu. Ya karena mereka terlalu bebal, tidak mau kembali ke jalur pertobatan. Manusia kalau tidak kembali ke jalur pertobatan, ya sudah, alam yang akan memproses mereka. Seperti contohnya kemarin, baru saja terjadi di Poso ya, di dalam gereja. Mereka sedang berdoa, beribadah. Tapi Tuhan itu tahu, hati mereka itu sebenarnya tidak ada di dalam gedung ibadah itu. Hati mereka itu ya munafik, ya ada yang tukang selingkuh, ada yang hanya pamer saja masuk dalam gereja, hanya memamerkan pakaiannya, jam tangannya, atau mungkin kacamatanya. Terus seolah-olah dilihat orang lain itu beribadah seperti itu. Kan itu kemunafikan. Kan Tuhan tidak suka dengan orang-orang kemunafikan, penuh kemunafikan. Bahkan di firman-Nya saja sudah tertulis,
orang-orang yang munafik itu kan tidak mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Semuanya kan sudah tertulis. Seperti itu. Makanya kalau kalian beribadah, berdoa, janganlah kalian itu munafik. Kalau kalian mengucapkan doa ya sesuai dengan hatimu saja. Tidak usah melenceng, tidak usah lari ke kanan, lari ke kiri. Fokus saja jalan ke depan. Apa yang kalian lakukan, apa yang setelah kalian itu tindak perbuatan yang kalian lakukan barusan itu. Misalnya kalian habis membuat dosa ya minta pengampunan langsung. Tidak usah bersandiwara harus pakai alasan ini, alasan itu. Tidak usah. Tuhan itu tidak seribet apa yang kalian bayangkan. Seperti itu. Tidak usah kalian harus ritual, harus mandi air kembang sebelum berdoa, sebelum masuk kamar. Tidak usah. Kalian cukup rendah hati saja. Tidak perlu kalian itu sebelum beribadah atau berdoa, kalian itu harus ada patung, harus ada berhalanya dulu barulah kalian berdoa. Itu namanya bukan doa kepada Tuhan, tapi malah penyembahan kepada berhala namanya. Kalau berdoa harus ada patungnya, harus ada berhalanya. Itu namanya menyembah berhala, bukan kepada Tuhan. Berarti Tuhan kalian itu adalah patung, adalah berhala. Seperti itu. Ya berdoa saja. Dengan kerendahan hati. Dengan apa yang kalian itu alami. Setiap hari itu kan kalian diproses ya. Apakah hari-hari kalian itu monoton atau malah apa namanya menyadarkan diri kalian itu kan masing-masing ya yang bisa tahu kan kalian pribadi ya, hati kalian sendiri. Makanya kan waktu demi waktu ini kan seleksi terus-menerus ya. Yang ketinggalan frekuensi akan tertinggal, yang naik frekuensi akan naik frekuensi. Nah, yang tertinggal frekuensi ini kepalanya pasti akan pusing. Ya, mereka masih mengandalkan logika. Terus mereka tidak sampai apa yang sudah disampaikan itu tidak ngeh karena mereka memakai logika. Hati mereka itu mati, iman mereka itu tidak ada. Hampa mereka itu. Ya hanya dengar-dengar saja. Oh, oh, ya, ya cuma seperti itu. Ya karena tidak bisa ikut naik frekuensi seperti itu. Tapi kalau dia orang itu bisa ikut naik frekuensi, dia akan ngerti tanpa harus apa logika mereka itu harus memakainya itu mereka cukup dengan hati mereka. Apa yang disampaikan ya ya sudah dilakukan seperti itu. Ya karena memang sudah terjadi kenaikan frekuensi itu. Semakin manusia itu tertinggal frekuensi, dia bisa saja bingung, pusing, bahkan sampai menyerang atau menghujat. Biasanya seperti itu. Ya karena tidak sampai. Dia sudah terpisah dengan frekuensi seperti itu. Makanya yang memproses mereka yang tidak naik ke frekuensi nanti, itu ya dunia 66 nanti. Ya antikris, ahli kitab, ahli farisi, ahli Taurat. Mereka akan di situ semuanya. Akan memproses kehidupan kalian seperti itu. Di dunia 66 itu. Ada vaksin, ada wabah penyakit, ada bencana. Ya itu kan semuanya dunia 66. Kalau dunia 77, 88, 99 kan sudah tidak memikirkan hal seperti itu. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya supaya manusia itu tetap hidup di dalam jalur pertobatan. Seperti itu. Makanya perbedaannya sangat signifikan. Kalau dunia 66 itu masih banyak kemunafikan, masih banyak topeng-topeng yang harus dipakai, ditutup-tutupin, seperti itu. Memakai jubah, keagamaan, seperti itu. Kalau dimensi 88, 99, itu mereka sudah tidak memakai agama lagi. Keluar dari agamanya. Karena yang menyelamatkan kan bukan agamanya, tapi iman kalian, hati kalian. Kalian mengimani siapa? Siapa yang sudah menebus diri kalian 2000 tahun yang lalu? Yaitu yang harus kalian imani. Seperti itu.
pengorbanannya 2000 tahun yang lalu itu ya harus kalian imani supaya kalian itu selamat, supaya kalian itu mendapatkan hidup yang kekal. Bukan kalian itu terikat dengan agama. Oh, agama ini A, B, C, D. Itu nggak ada jaminan kalian masuk surga. Nggak ada jaminan tuh agama itu bisa kalian hidup kekal. Mereka itu hanyalah tradisi. Agama itu hanyalah tradisi, hanyalah ritual-ritual saja yang membuat kalian itu sibuk. Kalau kalian itu tahu agama ini sibuk pergi ke mana, misalnya ke Yerusalem, agama B sibuk ke Mekah, agama C sibuk ke Pura, agama D sibuk, ya semuanya kan menyibukkan saja. Padahal kan ibadah berdoa itu tidak harus pergi ke sana. Itu kan namanya ritual. Harus memakai dupa, harus memakai ini. Tetek bengek segala macam. Ribet kan? Tuhan itu tidak seribet apa yang kalian bayangkan. Ya berdoa saja. Beribadah ya beribadah saja. Seperti itu. Namanya Tuhan itu kan ada di mana-mana. Tidak harus pergi ke sana. Tidak harus memfokuskan tempat itu saja. Seperti itu. Tuhan itu ya ada di hati kalian sendiri. Ketika hati kalian itu berada ya Tuhan ada di situ. Yang jadi masalah ketika kalian tidak memiliki iman ya berarti Tuhan tidak hadir di dalam diri kalian, tidak ada di dalam hati kalian, seperti itu. Makanya hati itu dibersihkan. Tidak boleh ada penghujatan, suka menghina mulutnya, tangan jemarinya suka berkomentar yang negatif segala macam. Seperti itu. Baru ditegur saja marah-marah. Ya memang dosa itu harus ditegur supaya bertobat. Ya kalau nggak sadar-sadar ya sudah, berarti Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada kalian. Kalau kalian sudah tidak ditegur, berarti ya sudah, berarti kalian hidup dalam dosa, terlelap dalam dosa. Masa iya kalian misalnya saja mati, sampai meninggal, sampai pindah alam, menyembah berhala terus, menyembah patung terus-menerus. Itu kan saking bebalnya. Padahal kan sudah tertulis di kitab Wahyu, para penyembah berhala tidak dapat kerajaan Allah, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Semuanya sudah tertulis. Kalau sampai bebal ya berarti hati kalian sendiri. Seperti itu. Sampai meninggal, sampai pindah alam, masih tetap saja menyembah patung, menyembah berhala. Ya sudah, neraka tempatnya. Itu kan sudah tertulis, api tempatnya. Neraka itu ada, itu karena bagi mereka yang anti Kristus, anti Tuhan, anti Yesus, menghujat pekerjaan Roh Kudus. Makanya ada neraka seperti itu. Kalau neraka itu tidak ada ya keenakan bagi mereka yang berbuat jahat, berbuat fasik, tidak mau bertobat, penyembahan berhala, seperti itu. Makanya neraka itu harus ada supaya ya bagi mereka yang tidak mau bertobat, anti Kristus, anti Tuhan, anti Yesus, seperti itu. Bikin tanda salib saja terbalik. Nah, itu kan sudah anti Kristus. Seperti itu ya. Punya metere saja pakai arang tempurung, itu juga anti Kristus. Harusnya kan metere di dahi itu kan cahaya. Seperti itu. Ya, memang ceritanya sangat panjang ya kalau misalnya dijelaskan ya secara detail ya. Masa ya harus disampaikan sampai berakar-akar sampai apa ya? Sampai manusia itu yang dari SD saja punya punya ranking atau punya juara. Itu tidak bisa memahami kehidupan. Ya karena mereka terikat dengan prestasi mereka.
kesombongan mereka seperti itu. Itu kan metrik jebakan pendidikan ya, makanya mereka yang dulunya berprestasi misalnya juara di SD, SMP atau SMA, ya saat mau menjalani kehidupan di akhir, mau finish katakanlah, mau masuk kerajaan 1000 tahun damai, mereka nggak tahu. Ya karena terikat dengan prestasi mereka, kepintaran mereka. Makanya mereka tidak tahu menahu. Ini zamannya zaman apa, ini kondisinya seperti apa. Nggak tahu mereka. Seperti itu. Ya makanya ya harus kembali ke dalam jalur pertobatan tadi. Bahkan setiap hari itu ya minta pengampunan, sujud di kakinya Tuhan, rendah hati, bahkan berpuasa. Yang paling penting sebenarnya berpuasa untuk menjaga kerendahan hati kalian. Seperti itu. Kalau kalian saja berpuasa tidak pernah ogah-ogahan ya sudah. Susah. Menjaga kerendahan hati itu akan susah. Tiba-tiba saja ada kebanggaan atau kesombongan ya sudah naik itu. Kesombongan, keangkuhan kalian akan naik. Ya karena kalian tidak menjaga kerendahan hati dengan berpuasa. Berpuasa itu kan menahan semuanya. Apa yang kalian sukai, apa yang menjadi hobi kalian, menyangkal diri kalian. Seperti itu. Itu namanya berpuasa. Bukan hanya mengendalikan makan saja. Itu kan hanya sepele saja. Persoalan makan perut itu kan itu hanyalah jasmani saja. Bukan itu maksudnya berpuasa. Tapi kalian benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengetahui dosa kalian, kesalahan kalian yang sudah kalian perbuat di masa lalu atau bahkan hari kemarin. Seperti itu. Makanya ya dibutuhkan kalian pertobatan setiap hari, di jalur pertobatan. Seperti itu. Kan Tuhan Yesus itu datang tidak memakai agama, hanya menyebarkan Injil dan pertobatan. Ya sudah, kalian ikuti saja. Ya karena ini sudah di akhir zaman ya, kalian harus membaca kitab Wahyu seperti itu. Harus menguatkan iman kalian supaya kalian itu bisa berdiri kokoh. Ketika ada serangan kanan dan kiri ya kalian tetap maju lurus, tidak ada halangan. Kalian mendengarkan kanan kiri goyah iman kalian. Yaitu karena kalian tidak benar-benar mengandalkan Tuhan, hanya setengah-setengah saja. Seperti itu. Makanya orang yang setengah-setengah ya akan dimuntahkan. Seperti itu. Yaitu kembali ke diri kalian, ke hati kalian. Kami itu tidak pernah memaksakan ya kehendak bebas manusia. Mau seperti apa, seperti ini, seperti itu. Kembali lagi kepada manusianya. Kepada kalian semuanya ya. Seperti itu. Kami kan hanya mengarahkan ya. Kan manusia itu mau masuk surga atau masuk neraka kan itu pilihan manusia itu sendiri ya. Ya misalnya manusia itu bebal ya berarti otomatis ya masuk neraka ya tidak usah diperjelas lagi ya. Seperti itu. Ya kalau mereka itu bertobat ya pasti akan selamat dari gempa bumi, dari tsunami ya karena mereka bertobat, mereka berjaga-jaga. Yang jadi masalah kan kalau mereka itu terkena seleksi alam, berarti mereka kan tidak berjaga-jaga, tidak di jalur pertobatan ya. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Nanti terlalu panjang, nanti bisa sampai subuh ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya ya. Aku kembalikan ke host ya.